Halo guys, selamat siang. Saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami pada mata kuliah komunikasi organisasi. Sebelum memulai, aku dan teman-temanku mau berkenalan dulu nih. Nah, aku sendiri Fajar Nugroho. Di sebelah kiri saya ada Natali, kemudian ada Najla, ada Dika, ada Gilang yang sedang asik bermain HP, dan juga ada Nanda. Nah, kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya Natalia Angela sebagai moderator dalam kelompok ini. Kita akan membahas tentang manajemen konflik yang ada di pertemuan 14. Nah, yang pertama itu pembahasannya kita akan membahas tentang istilah manajemen konflik, merujuk pada metode atau strategi yang digunakan oleh pemimpin atau kepala organisasi untuk memaksimalkan konflik melalui identifikasi, klasifikasi, analisis, dan resolusi masalah. Tujuan dari manajemen konflik adalah untuk menyelesaikan masalah yang muncul di dalam organisasi dan berdampak pada produktivitas staf atau karyawan. Konflik itu sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah dan dapat terjadi kapan saja, termasuk dalam konteks kepemimpinan. Penyelesaian konflik yang efektif sangat penting untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan mentransfer praktik manajemen dan pendekatan otoriter ke pendekatan kooperatif yang mendukung kolaborasi dan penyelesaian konflik yang sangat efektif. Lebih tepatnya, konflik dapat didefinisikan sebagai interaksi antara beberapa pihak dengan kebutuhan, perspektif, dan tujuan yang berbeda yang seringkali mengakibatkan ketidaksepakatan tentang tugas-tugas sulit atau aktivitas terkait pekerjaan. Konflik juga bisa disebabkan oleh sifat manusia seperti disalahpahami atau tidak adil yang dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman dalam interaksi antara individu atau kelompok. Yang kedua selanjutnya akan dibacakan oleh Nazla. Di sini ada saya Nazla Kenesa. Saya akan menjelaskan maksud dari konflik, yaitu sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam sebuah organisasi, terutama ketika individu dengan latar belakang, yaitu sebuah pandangan yang berbeda yang harus bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Konflik di tempat kerja dapat memunculkan di berbagai faktor seperti perbedaan tujuan, ketidakseimbangan dan tanggung jawab, atau bahkan ketidakcocokan kepribadian antar karyawan. Terus komunikasi antar pribadi didefinisikan sebagai proses pertukaran sebuah informasi atau ide dan emosi antar dua atau lebih secara individu yang berlangsung secara langsung. Komunikasi ini tidak hanya sebatas penyimpanan pesan saja, adanya umpan balik atau feedback dan respon dari penerima pesan yang memandangkan bahwa komunikasi dapat terjadi hanya jika memenuhi komponen-komponen tertentu. Terus dalam lingkungan kerja, komunikasi antar pribadi tidak hanya menjadi sarana yang menyampaikan konflik yang terjadi, namun komunikasi antar pribadi dapat menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan antar pribadi dalam resolusi konflik yang terlepas dari perannya dalam mengidentifikasi akar antar pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada dalam organisasi dalam perusahaan, yaitu sebuah keberhasilan dan penyelesaian konflik yang mempengaruhi sebuah produktivitas antar karyawan yang berlangsung bekerja sama secara tim. Konflik tidak terselesaikan dapat menurunkan motivasi karyawan yang mengganggu antar kolaborasi dan bahkan meningkatkan tingkat turnover, atau sebaliknya. Konflik juga dikelola dengan baik melalui komunikasi yang efektif dan dapat menjadi peluang untuk mempengaruhi hubungan antar karyawan dan meningkatkan dinamika tim. Oleh karena itu, perusahaan perlu mendorong budaya komunikasi yang sehat untuk mendukung pengelolaan yang konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator saya. Nah, itu tadi Najla sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika tentang macam-macam konflik. Ya, saya Dika Wirayardana. Saya akan menjelaskan macam-macam konflik.
Dalam konteks organisasi, konflik dapat didefinisikan sebagai situasi di mana dua orang atau lebih memiliki perbedaan pendapat tentang suatu isu yang terkait dengan substansi organisasi dan memiliki perubahan emosional satu sama lain. Nah, yang kedua ini adalah konflik antar pribadi atau interpersonal. Adalah tentang antar seseorang dengan orang lain karena pendapat kepentingan atau kepentingan sendiri. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda situasi, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik antar pribadi atau interpersonal merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi, karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peran dari berbagai anggota organisasi yang tidak bisa mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Ya, itu tadi Dika sudah menjelaskan tentang macam-macam konflik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sebab timbul konflik yang akan dijelaskan oleh Nanda. Saya Nanda Desa Putra akan menjelaskan sebab timbul konflik yang menurut Lutyens yang dapat menimbulkan terjadinya konflik dalam organisasi, yaitu perbedaan pribadi, 2, kesalahan informasi, dan ketiga, ketidaksesuaian peran, keempat, tekanan lingkungan. Nah, menurut Pickering menyatakan ada 3 tahap dalam proses terjadinya konflik antar pribadi yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pertama, di mana terjadi perselisihan kecil sehari-hari, biasanya dalam kelompok. Terdapat perbedaan nilai kehidupan, budaya, kebutuhan, dan tujuan hidup. Dan tahap kedua, di mana tantangan menjadi lebih besar. Unsur persaingan mulai menonjol, bahkan sudah menyangkut urusan pribadi, dan mulai mencari kesalahan orang lain. Tahap ketiga, di mana terjadi pertarungan terbuka, mengakibatkan tujuan bergeser dari ingin menang menjadi ingin menyakiti. Nah, menurut Robin, dia membagi 3 kategori umum penyebab konflik. 1. Komunikasi. Komunikasi merupakan adalah salah satu sumber terjadinya konflik. Konotasi kata yang berbeda, istilah yang digunakan, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan kebisingan atau gangguan dalam saluran komunikasi. Kedua, ada struktur. Istilah struktur dalam konteks ini untuk mencakup variabel seperti ukuran, tingkat spesialisasi dalam tugas yang diberikan kepada anggota kelompok. Ketiga, variabel pribadi. Kategori terakhir, tensi sumber konflik adalah variabel pribadi yang meliputi karakteristik kepribadian, emosi, dan nilai-nilai individual tiap orang. Ya, saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi sudah menjelaskan tentang sebab timbul konflik. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang gimana sih caranya konflik ini bakal selesai dan resolusinya tuh gimana sih. Nanti akan dijelaskan oleh Gilang Atmaja. Saya Gilang Atmaja, saya akan menjelaskan penyelesaian konflik. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik, baik dalam konteks impersonal, organisasi, maupun masyarakat. Konflik seringkali muncul akibat perbedaan pemahaman, persepsi, atau kepentingan yang pada dasarnya dapat dijembatani melalui komunikasi yang efektif. Dalam banyak kasus, konflik dapat diatasi dengan menciptakan ruang dialog yang memungkinkan semua pihak terlibat menyampaikan perspektif mereka secara terbuka dan saling mendengarkan. Dalam proses penyelesaian konflik, komunikasi berfungsi untuk mengidentifikasi akar masalah. Menurut penelitian yang terbuat dalam jurnal Al-Izza, konflik seringkali dipicu oleh komunikasi yang buruk. Resolusi konflik adalah proses yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau pertikaian antara dua pihak atau lebih secara damai dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Proses ini, keputusan yang mengikat berdasarkan hukum yang berlaku, serta meditasi yang melibatkan seseorang mediator untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan
Dalam resolusi konflik, terdapat sejumlah strategi yang dapat digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Strategi avoidance menghindari konflik dan harapan masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Sedangkan coercion menggunakan pemaksaan agar salah satu pihak menerima keputusan pihak lain. Conciliation adalah pendekatan yang mendorong dialog bersama untuk memahami masalah secara mendalam. Sementara yielding melibatkan salah satu pihak menyerahkan keputusan kepada pihak lainnya setelah proses negosiasi. Resolusi konflik memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial dan mencegah eskalasi konflik yang dapat berdampak negatif. Dengan pendekatan dan strategi yang tepat, konflik dapat diselesaikan secara efektif, menciptakan lingkungan kerja atau hubungan interpersonal yang lebih harmonis dan produktif. Resolusi konflik juga membantu membangun kembali kepercayaan antara pihak-pihak yang berselisih, membuka jalur komunikasi yang lebih baik, serta memperkuat kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, resolusi konflik bukan hanya solusi sementara, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga hubungan jangka panjang yang sehat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, tadi kan teman-teman saya sudah mempresentasikan tentang konflik dari komunikasi itu sendiri. Lalu bagaimana sih contoh-contoh dari konflik itu dan bagaimana cara menyelesaikannya? Ikutin terus ya, kita akan berikan contoh dan juga sebab agar masalah itu selesai. Jangan deket-deket mas, stay tune, cas. Sayang, Ya, kita jalan-jalan nih. Kamu mau kemana nih? Kita jalan-jalannya. kemana aja deh? Apa kita makan aja ya? Boleh. Makan apa ya kira-kira yang enak? Nggak tahu. Kamu suka nasi goreng nggak? Ih, nggak mau ah. Makan nasi lagi diet soalnya. Terus kamu maunya makan apa sih? Seterah kamu deh. Ya udah, kita makan seblak aja deh. Gimana? Ih, aku lagi nggak suka pedas. Aku nggak mau deh. Terus apa? Aku bingung. Jangan terserah dong. Ih, aku nggak tahu. Aku ikut kamu aja. Ya udah, kita makan getuk aja. Ih, nggak mau ah. Apa itu getuk? Ada, itu makanan khas Jerman loh. Ih, nggak mau. Kampungan banget namanya. Aku bingung. Terus kamu makan apa? Iya, itu mah terserah kamu. Emang kamu gak mau bekal? Enggak. Aduh. Dasar wanita, menyebalkan sekali kamu. Daripada aku tidak mau makan, lebih baik aku makan daun saja. Kamu makan daun sih? Kaget kamu bingung mau makan apa, aku udah kesel. Udah maafin aku, kamu jangan makan daun. Ayo kita makan seblak aja. Oke, kita makan seblak ya. Iya, Oke, iya, fix deh kita makan seblak. iya, yaudah, ayo. Ya udah, ayo. Ayo. Terima kasih ya sudah pengertian dengan aku. Iya, sama-sama. I love you. Love you too. Yuk kita